Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Salah satu misteri dunia laut yang sampai sekarang seru buat diikuti dan belum terungkap adalah keberadaan Megalodon. Seperti yang kamu tahu, Megalodon adalah nenek moyang ikan hiu yang hidup jutaan tahun lalu. Bentuknya mirip dengan hiu putih modern yang hidup di masa sekarang. Namun ukuran ikan ini jauh lebih besar karena ukuran yang raksasa berfantasi membayangkan ikan ini masih hidup dan berenang di dasar laut yang gelap emang menyeramkan. Di luar misteri yang menyelimutinya, peninggalan dari Megalodon saat ini berubah menjadi sebuah barang yang dicari oleh para kolektor. Ganas di masa lalu, di masa kini Megalodon menjadi sebuah harta karun yang menjadi target pencarian bagi banyak orang karena harga yang mencapai jutaan bahkan miliaran rupiah. Uniknya, warga yang mencari fosil ini gak cuma ada di luar negeri. Masyarakat di Jawa Barat juga ada yang menghabiskan harinya demi mencari fosil Megalodon yang katanya terbukti bikin beberapa warga yang berhasil mendadak jadi kaya raya. Penasaran kan sama kapan Megalodon hidup dan apakah benar Megalodon ternyata dulu hidup di Jawa Barat? Well, makanya nonton dulu video ini sampai habis ya. Bab pertama, menguak sang raksasa lautan purba. Megalodon menguasai lautan sekitar 20 juta tahun yang lalu. Selama hampir 13 juta tahun, Megalodon mendominasi rantai makanan di lautan. Ikan ini menjadi apex predator yang menduduki peringkat pertama dalam jajaran rantai makanan. Gak ada yang bisa mengalahkan dan memangsa ikan ini. Dengan fakta di atas, ternyata Megalodon lebih lama hidup di bumi ketimbang manusia. Menurut ilmu pengetahuan, manusia pertama muncul sekitar 3 juta tahun yang lalu. Lalu, menurut agama, manusia pertama yang muncul yaitu Nabi Adam. Diketahui oleh sejarah muncul sekitar 200.000 tahun yang lalu. Sedangkan Megalodon menguasai lautan selama 13 juta tahun. Megalodon datang dari genus Otodus, sebuah genus ikan yang dikenal dengan sebutan mackerel shark. Genus ini udah semuanya punah, walaupun dulu sering dianggap dan diklasifikasi sebagai kerabat dekat bagi hiu putih yang kini eksis menjadi predator paling ganas di laut lepas. Bentuknya yang mirip dengan hiu putih membuat si Megalodon awalnya dikira masih berhubungan dengan hiu putih di masa sekarang. Setelah dilakukan penelitian, ternyata Megalodon datang dari garis keturunan yang berbeda dengan hiu putih. Gak hanya dikenal sebagai salah satu ikan hiu terbesar yang pernah hidup di lautan, Megalodon juga dianggap sebagai salah satu ikan terbesar yang pernah hidup. Ukuran mereka maksimalnya bisa mencapai 15 sampai 18 meter. Walau dari segi ukuran masih kalah jauh sama paus biru, tapi dengan kemampuan membunuhnya, Megalodon jelas menjadi ancaman terbesar di dalam laut pada zaman itu. Uniknya, nggak kayak hewan prasejarah lainnya yang biasa ditemukan dalam bentuk fosil yang utuh, Megalodon nggak kayak gitu. Sampai sekarang belum ada fosil utuh yang menunjukkan bagaimana bentuk asli ikan ini. Para peneliti baru mengira-ngira ukuran persis ikan ini lewat giginya. Gigi Megalodon menjadi salah satu anggota tubuh ikan ini yang paling sering ditemukan. Gigi dan rahang Megalodon menjadi acuan para ilmuwan untuk mengukur seberapa besar persisnya ukuran ikan ini. Dari gigi tersebut, para ilmuwan bisa mengetahui kira-kira apa aja menu makanan si Megalodon dalam riwayat hidupnya. Dengan ukuran satu gigi mencapai 18 cm, terungkap kalau Megalodon bisa memakan banyak hewan laut yang ukurannya juga nggak kalah besar ketimbang dirinya. Kamu pernah lihat Shana seukuran 18 cm? Kelihatannya udah gede kan? Nah, ukuran itu setara dengan satu gigi Megalodon. Kalau digigit, udah pasti mangsanya bakal terbelah dengan mudah. Hewan dengan ukuran yang sangat besar juga membutuhkan asupan makanan yang besar dengan memakan makanan yang berukuran besar pula. Diperkirakan ikan ini biasa memakan ikan paus, hiu lainnya, bahkan kura-kura laut purba. Penyebaran ikan ini cukup luas, pokoknya mereka suka berenang dan beraktivitas di dalam air hangat. Gigi Megalodon hampir ditemukan di seluruh penjuru bumi kecuali Antartika. Di Amerika Serikat yang punya iklim hangat seperti Florida dan Carolina Utara, banyak banget gigi ikan ini yang ditemukan. Mengapa gigi merupakan salah satu bagian tubuh Megalodon yang paling sering ditemukan? Kemana sisa tulangnya? Jawabannya adalah serupa dengan hiu yang hidup di masa sekarang. Megalodon termasuk jenis ikan hiu yang selalu menanggalkan dan memproduksi gigi selama masa hidupnya. Megalodon bisa kehilangan gigi pas mereka lagi memangsa ikan paus misalnya, atau penyu. Gigi-gigi inilah yang akhirnya jatuh ke dasaran dan menjadi fosil.
Seekor megalodon bisa memproduksi lebih dari 41.000 gigi sepanjang hidupnya. 41.000 gigi ini hanya dari satu ekor megalodon. Karena jumlahnya emang banyak, makanya gigi menjadi bagian tubuh megalodon yang paling banyak ditemukan. Alam memang memberi megalodon kemampuan untuk menjadi penguasa lautan. Gigi mereka dikenal sangat keras, bahkan lebih keras dari tulang. Kerasnya gigi menjadi senjata utama mereka dalam menggigit dan mencengkram mangsanya. Walau kuat, gigi mereka sering banget copot. Kan ini suka hidup di air yang hangat. Masuk akal juga kalau ternyata megalodon juga pernah hidup di Jawa Barat. Kenapa begitu? Ada sebuah desa di Jawa Barat yang warganya berhasil menemukan fosil ikan ini. Bab kedua, megalodon di Jawa Barat. Sukabumi punya cerita. Tepatnya sekitar 2 tahun lalu di tahun 2021, siapa yang menyangka daerah yang kini dikenal sebagai sebuah kota yang berada di dataran tinggi tersebut dulunya adalah sebuah lautan. Indikasi bahwa Sukabumi di jutaan tahun lalu adalah sebuah laut purba semakin dikuatkan dengan penemuan banyak fosil ikan-ikan purba. Salah satunya adalah milik si hiu raksasa. Berdasarkan penelitian geologi dan paleontologi, daerah Sukabumi dan Jampang dulunya memang merupakan sebuah lautan. Laut ini tergolong ada yang cetek dan juga ada yang dalam. Karena beberapa bagiannya diketahui punya dasaran lebih dari 100 meter. Dengan kondisi alam seperti itu dan letak Indonesia yang di bawah garis khatulistiwa membuat Sukabumi menjadi laut yang ideal untuk si megalodon. Dr. Aswan, peneliti geologi dan paleontologi Institut Teknologi Bandung, mengatakan pada sekitar 35 hingga 5 juta tahun yang lalu, Sukabumi merupakan lautan yang dangkal. Hal ini terungkap karena banyaknya fosil moluska purba yang ditemukan di sana. Indonesia memang gak terkenal sebagai tanah penuh fosil dinosaurus karena mungkin dulunya negeri kita ini adalah lautan. Makanya yang ditemuin bukan dinosaurus darat, melainkan hewan prasejarah yang hidup di lautan. Selain ditemukannya beberapa fosil moluska, ada juga gigi megalodon yang menancap di sebuah fosil ikan paus purba. Karena ditemukan di dalam tulang belakang paus, maka sudah pasti paus tersebut merupakan mangsa si hiu raksasa. Dr. Aswan mengatakan bahwa daerah Sukabumi dijadikan area bermain bagi para megalodon, sekaligus digunakan sebagai tempat berburu mangsa berdasarkan dengan banyaknya fosil gigi yang ditemukan. Wilayah Gunung Sungging diperkirakan sebagai salah satu pusatnya para megalodon nongski dan menghabiskan waktunya di masa lalu. Di Sukabumi, gigi-gigi megalodon yang ditemukan disebut sebagai huntu gelap oleh warga sekitar. Arti dari huntu gelap adalah gigi petir. Ukuran gigi megalodon bisa mencapai setangan orang dewasa. Gigi sebesar itu dan ditemukan dalam kondisi utuh udah pasti menarik perhatian para kolektor karena bentuknya yang sangat eksotis. Ketertarikan kolektor membuat banyak warga di sana yang tertarik buat mencari fosil. Pada tahun 2021, semua orang di Sukabumi pengen jadi seorang paleontologis karena upah dari nemuin satu gigi megalodon bisa membuat mereka jadi punya uang banyak-banyak. Bab ketiga, gigi megalodon mengundang cuan. Pada bulan Maret 2020, warga di desa Surade, Sukabumi mau membuka lahan pertanian. Warga mulai membongkar, menggali, dan mengeruk tanah untuk dijadikan sebuah sawah. Namun, pas lagi bekerja, banyak warga yang ngeliat batu-batu berbentuk gigi keluar dari dalam tanah yang mereka uruk. Awalnya, para warga kebingungan dan gak tahu menahu soal batu tersebut. Mereka sangat heran kenapa ada batu berbentuk gigi di bawah tanah yang lagi mereka garap. Karena penasaran, salah satu warga mencari informasi soal temuan misterius ini di internet. Para warga sontak kaget karena batu yang mereka temukan tersebut adalah bagian tubuh dari salah satu predator terbesar yang pernah hidup di lautan, yaitu megalodon. Mereka langsung melapor ke pihak terkait, yaitu Pemkab Sukabumi, untuk menyampaikan temuan mereka. Selang beberapa bulan setelah kejadian tersebut, penemuan gigi megalodon semakin marak. Yang awalnya cuma ditemuin di satu titik, beberapa bulan kemudian warga berhasil nemuin gigi megalodon ini di banyak titik lainnya. Setidaknya ada 5 titik yang jadi lokasi penemuan gigi megalodon, yaitu di daerah Gunung Sungging, tempatnya di Kampung Salenggang, Cigintung, Cilutung,
Cigulingan, dan Curug Lubang. Gigi Megalodon merupakan sebuah artefak bersejarah yang punya nilai tinggi. Bentuknya juga sangat eksotis, seakan menjadi gambaran tentang betapa perkasanya hiu ini di masa lampau. Udah pasti, penemuan fosil ini mendatangkan minat kolektor buat membelinya. Udah pasti juga, karena laku dengan harga yang sangat tinggi, banyak warga yang mendadak berubah profesi menjadi pencari fosil. Sejak ditemukan di tahun 2020, kegiatan mencari gigi Megalodon mulai dijadikan sebuah pekerjaan bagi beberapa warga Sukabumi. Seorang warga bernama Mansur yang juga bekerja sebagai pengelola Museum Megalodon di Sukabumi menerangkan, jika akhirnya warga tertarik menjadi pencari fosil karena hasilnya yang lumayan menguntungkan. Dilansir dari wawancara beliau bersama Detik.com, Pak Mansur menceritakan kalau banyak warga kampung yang mendadak merubah nasibnya karena nemuin gigi Megalodon. Kalau sekarang hanya tinggal kenangan karena banyak fosil yang udah dijual, sekarang banyak warga yang jadi punya mobil dari Megalodon, motor dari Megalodon, rumah mewah dari Megalodon, begitu ya istilahnya untuk mereka yang sukses menjadikan fosil itu sebagai komoditi, kata Mansur. Menurut Mansur, di balik manfaat gigi Megalodon sebagai peningkat level ekonomi warga, harga yang harus dibayar memang cukup mahal. Soalnya banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat warga yang terlalu bernafsu untuk mencari harta karun tersebut. Beberapa warga rela membongkar lahan sawahnya guna mendapatkan gigi Megalodon, walau belum tentu dapat juga. Aktivitas penggalian secara masif yang terjadi di wilayah tersebut membuat banyak tanah yang jadi hancur. Dan pastinya ekosistem sawah yang dulu pernah jadi tempat tinggal banyak hewan terpaksa hancur. Efek ini serupa dengan efek tanah yang dimanfaatkan sebagai pertambangan. Pada akhirnya, yang dirugikan besar ya alam. Kegiatan ini nggak disertai dengan larangan, padahal fosil Megalodon merupakan sebuah penemuan yang sangat berharga, baik untuk negara, ilmu pengetahuan, dan juga sejarah, karena fosil ini ditemukan di tanah Indonesia. Yang membuat iman para warga turun ya karena gigi Megalodon ini harganya selangit. Biasanya mereka menjual di harga 3 sampai 150 juta rupiah. Semua tergantung dari kondisi si fosil. Semakin mulus, jelas bakal semakin mahal harganya. Namun, menurut Pak Mansur, jika fosil ini lama-lama dijadikan sebuah komoditi tanpa regulasi, manfaatnya jelas nggak akan bertahan lama. Akhirnya, beliau mulai melakukan beberapa pendekatan secara halus kepada warga guna mengedukasi jika fosil adalah peninggalan sejarah yang mungkin harganya jauh lebih mahal dari sekadar materi, karena bisa diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Aktivitas perburuan mereda. Dengan adanya Megalodon, masyarakat perlahan mulai menyadari mulai nggak mau ambil lagi fosil tersebut setelah adanya museum. Kemudian dengan datangnya peneliti, mereka sadar secara sendirinya sekarang tidak tergoyah dengan uang, semua perburuan fosil terhenti. Ungkap Mansur menceritakan kondisi terkini di desa tersebut. Dengan mulai sadarnya warga akan betapa berharganya gigi Megalodon tersebut, mereka mulai membuat ide-ide kreatif untuk menciptakan sesuatu yang lebih berkelanjutan dan berguna. Gak hanya buat setiap individu, melainkan untuk nasib desa tersebut. Desa Gunung Sungging kini punya sebuah museum kecil yang menampilkan gigi-gigi Megalodon. Mansur sendiri menjadi salah satu pengelola museum tersebut. Kehadiran museum ini dipercaya bakal menjadi salah satu daya tarik wisata yang nantinya bisa mengundang para wisatawan, baik dari Sukabumi ataupun luar kota untuk berkunjung. Jika harapan tersebut terwujud, nasib desa Gunung Sungging dan desa-desa lain tempat ditemukannya gigi Megalodon pasti jadi lebih baik, di mana warganya bisa mendapat manfaat yang berguna, daripada hanya sebuah gigi yang akhirnya malah jadi merusak alam. Kami secara perlahan membuat batasan dan masyarakat akhirnya mengerti tujuan kami. Tidak ada lagi aktivitas jual beli fosil. Kami memberi contoh dari apa yang kami lakukan sendiri. Kami mengoleksi tapi tidak menjual dan kami simpan di museum. Warga malu dengan sendirinya karena dampak bisa dirasakan seperti jalanan bagus dan banyak wisatawan yang datang. Pungkas Pak Mansur. Kesimpulan, Megalodon ternyata pernah hidup di Sukabumi yang dulu merupakan sebuah laut. Penemuan fosil Megalodon jelas memberi manfaat bagi para warga, namun lama-lama jadi berdampak kurang baik bagi alam sekitar. Untungnya saat ini mereka mulai sadar dan mulai gak bergantung kepada si gigi.
Semoga 5 desa di Sukabumi tadi bisa menjadi situs prasejarah yang bisa dikunjungi ya.